Si lebah dan si kambing. Lebah merupakan binatang yang hidup berkoloni. Setiap koloni lebah memiliki ratu yang memproduksi telur. Setiap pagi, lebah mencari makanan berupa bunga yang banyak terdapat nektar untuk dibuat menjadi madu. Pagi itu, seekor lebah terbang mencari makanan. Dia menuju ke sebuah taman yang terdapat banyak sekali bunga. Wah, banyak sekali bunga di taman ini. Ada yang berwarna merah, kuning, dan biru, ucap sang lebah. Dan si lebah langsung menuju salah satu bunga untuk mengambil nektar. Lebah selalu menyimpan nektar bunga di kakinya selama dia mencari makanan. Sepertinya sudah cukup banyak nektar bunga di kakiku ini. Waktunya untuk pulang sebelum matahari tenggelam, ucap si lebah sambil terbang pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si lebah langsung menuju tempat penyimpanan makanan. Terlihat banyak sekali lebah pekerja yang mengumpulkan makanan untuk disimpan dan dijadikan madu. Keesokan harinya, si lebah bangun pagi sekali untuk kembali mencari makanan. Pagi ini terlihat cerah. Semoga aku mendapatkan banyak makanan untuk dibawa pulang, ucap si lebah. Dan dia pun langsung terbang menuju taman. Sesampainya di taman, dia mendapatkan bunga yang selama ini menjadi tempat mencari makanan sudah habis tak bersisa. Si lebah mencari tahu apa yang menyebabkan semua bunga habis tak bersisa. Siapa yang melakukan ini semua ya? Ucap si lebah bertanya-tanya. Si lebah mencari-cari siapa yang menyebabkan semua bunga habis tak bersisa. Sampai beberapa saat dia tidak menemukan pelakunya. Hanya ada telapak kaki. Telapak kaki siapakah ini? Ucap si lebah tampak bingung. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari taman lainnya yang banyak terdapat bunga. Sampai akhirnya dia menemukan taman yang terdapat bunga. Taman ini masih banyak bunga yang segar dan pasti banyak makanan di sana, ucap si lebah sambil menuju bunga tersebut. Tanpa menunggu lama, si lebah mengumpulkan makanan di setiap bunga yang ada di taman tersebut. Setelah merasa cukup, dia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan menyimpan makanan untuk dijadikan madu. Keesokan harinya, dengan bersemangat, si lebah kembali menuju taman untuk mengumpulkan makanan. Sambil bersenandung, lebah terbang. Akan tetapi, si lebah terlihat kaget mendapati bunga yang ada di taman tersebut semuanya habis. Terlihat seperti ada yang baru saja memakannya. Ada apa ini? Kenapa semua bunga tidak ada di tangkainya? Dan seperti ada yang baru memakannya, ujar lebah terlihat keheranan. Dengan rasa penasaran, si lebah mencari tahu siapa yang melakukan ini semua. Tetapi, dia hanya menemukan jejak kaki saja. Tidak menemukan siapa pelakunya, si lebah memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menyimpan rasa penasaran. Keesokan harinya, si lebah pergi pagi sekali. Dia ingin mencari tahu siapa yang memakan setiap tangkai bunga yang ada di taman. Sesampainya di taman, dia bersembunyi di salah satu pohon sambil menunggu siapa yang akan datang. Beberapa saat kemudian, si lebah mendengar ada suara di bawah sana. Tampak terlihat bayangan hitam berada di antara semak-semak. Ini dia penyebab semua bunga di taman ini habis. Ternyata ada yang memakannya, ujar si lebah. Si lebah memberanikan diri mendekati bayangan tersebut. Dengan seksama, dia memperhatikan siapakah gerangan. Hai kamu, tanya si lebah. Merasa tidak dihiraukan, akhirnya si lebah memutuskan untuk mendekat sambil bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mengapa semua bunga kamu makan? Tanya lebah tampak geram. Oh, kamu ternyata yang selama ini memakan semua bunga yang ada di taman ini, ucap si lebah kepada si kambing. Hai lebah, bunga ini enak sekali dan aku suka sekali memakannya, ucap si kambing kepada si lebah.
Iya, tapi tolong jangan kamu habiskan semua bunga yang ada di taman. Tanpa bunga, aku tidak bisa mencari makanan untuk membuat madu. Ucap si lebah kepada si kambing. Oh, maafkan saya lebah. Ternyata kamu tidak bisa membuat madu ya, ucap si kambing. Baiklah, mulai sekarang saya akan memakan rumput saja, supaya kamu bisa mengambil makanan di bunga tersebut dan membuat madu, ucap si kambing kepada si lebah. Terima kasih kambing, kamu mau berbagi denganku, ucap si lebah. Dan akhirnya si lebah dan si kambing berbagi makanan. Kambing makan rumput dan si lebah tetap bisa mencari makanan yang terdapat di bunga. Pesan moral, kita harus bisa berbagi kepada sesama. Pagi kelas 7, kita kembali lagi dalam teks fabel. Kali ini Ibu Rara akan menjelaskan mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks fabel. Mari kalian buka buku cetak kalian bersama di halaman 115 sampai dengan 123. Jangan lupa awali dengan doa ya, dan siapkan alat tulis untuk mencatat. Silakan kalian buka buku cetak kalian di halaman 116 sampai 117. Mari simak bersama-sama. Ibu akan memulai. Untuk kalian mengetahui struktur dari teks fabel ini, yaitu kalian buka bersama di halaman 116 sampai 117, yaitu kelinci putih. Kelinci putih, di sebuah kerajaan rimba bertahtalah Kaisar Badak. Belum lama pasukan Kaisar Badak berhasil merebut tata kerajaan dari tangan singa dan pasukannya. Pasukan Kaisar Badak sangat kuat, kulit mereka tebal dan cula mereka sangat berbahaya. Tak ada binatang lain yang berani menghadapinya. Kaisar Badak sangat kejam. Setiap hari, penduduk hutan dipaksa menyerahkan makanan sebagai pajak untuk kerajaan. Mereka dibiarkan kelaparan. Dari sini, kita bisa mengetahui ini adalah bagian orientasi di mana teks fabel ini menceritakan pengenalan mengenai siapa tokoh yang ada, tempatnya seperti apa, atau peristiwa kejadiannya di mana dan waktunya kapan. Ingat, bagian orientasi selalu ada di paragraf pertama ya. Maaf, bukan bab pertama, tetapi selalu ada di paragraf pertama atau paragraf pembuka. Selanjutnya, pada suatu hari seekor kelinci putih ditangkap prajurit Badak karena ketahuan mencuri wortel. Kelinci itu dijebloskan ke dalam penjara. Ia bernama Cici. Cici nekat mencuri wortel karena sangat lapar. Berhari-hari ia tidak makan. Pasukan Badak merampas semua persediaan makanan para kelinci. Cici ingin pasukan Badak diusir dari hutan agar kedamaian dapat kembali dirasakan seluruh warga hutan. Saat Cici termangu sambil berlinang air mata, terdengarlah suara. Jangan bersedih sahabatku, aku akan menolongmu keluar dari sini. Cici menoleh ke arah datangnya suara itu. Tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya ada dia dan sebatang sapu di bawah jendela berjeruji besi. Tiba-tiba dilihatnya sapu itu bergerak. Kaukah yang bicara? Hai sapu, tanya Cici heran. Benar, namaku Pupu, jawab sapu itu. Mari kita keluar. Tapi bagaimana caranya? Naiklah ke punggungku. Jeruji di jendela itu temanku. Mereka akan memberi jalan untuk keluar dari sini. Benar saja. Saat Cici naik ke punggung Pupu, jeruji jendela membengkok sehingga Pupu dapat membawa Cici terbang keluar dari penjara itu. Pupu membawa Cici ke bulan menemui Nini Ante untuk meminta pertolongan. Di bulan, Cici dan Pupu bertemu Nini Ante yang tinggal dengan kucing kesayangannya. Nini Ante suka sekali menenun. Sayangnya, beberapa hari yang lalu alat tenunnya jatuh ke bumi ke istana Kaisar Badak. Kedatangan Cici dan Pupu adalah sebuah kebetulan yang diharapkan. Nini Ante meminta Cici mengambil alat tenunnya. Cici diberi bekal senjata tusuk konde, wasiat. Dari penggalan paragraf berikutnya, yaitu paragraf 2, kemudian paragraf 3, 4, dan 5, kita bisa mengetahui ini adalah bagian komplikasi. Ya, bagian komplikasi yaitu awal munculnya sebuah permasalahan atau sebuah konflik
pada cerita teks fabel. Jadi di sini ceritakan ada seekor kelinci putih yang ditangkap oleh prajurit badak karena ia mencuri wortel. Kenapa dia mencuri wortel? Karena dia sudah kelaparan dan persediaan para kelinci dirampas oleh para badak. Dan di sini pertemuan dari Pupu, si sapu ajaib, dan juga Nini Ante yang memberikan tugas kepada si Cici kelinci putih ini bernama Cici untuk bisa ke bumi mengambil alat tenunnya Nini Ante. Ini adalah bagian komplikasi awal dari munculnya sebuah permasalahan. Berikutnya kita ke bagian klimaks dengarkan baik-baik cerita berikut ini. Cici mengumpulkan warga hutan untuk menyerang pasukan badak. Ada pasukan harimau, banteng, gajah, dan kambing hutan yang gagah. Dengan berbekal tusuk konde pemberian Nini Ante, Cici memimpin pasukannya menyerang pasukan badak. Kaisar badak tidak mampu menahan tusuk konde wasiat. Banyak badak terluka parah. Kaisar badak mati tertembus tusuk konde wasiat. Mahkotanya dapat direbut. Akhirnya pasukan badak lari kocar-kacir. Mereka terdesak hingga ke daerah bernama Ujung Kulon. Pada bagian ini dinyatakan ini adalah bagian klimaks Bagian klimaks yaitu bagian puncak dari permasalahan atau puncak dari kompleks pada sebuah cerita, di mana dikatakan di sini kaisar badaknya mati tertusuk oleh konde wasiat yang tadi diberikan kepada Cici oleh Nini Ante dan Cici berhasil merebut mahkotanya. Maka dari itu pasukan badak lari kocar-kacir karena sudah kalah. Mereka lari ke Ujung Kulon. Bagian terakhir dari struktur teks fabel yaitu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Seperti apa? Kita simak bersama-sama cerita berikut ini. Lanjutan dari kelinci putih. Cici berhasil menemukan alat tenun Nini Ante. Bersama Pupu diantarkannya alat tenun itu pada Nini Ante. Bukan main senangnya Nini Ante menemukan alat tenun kesayangannya. Diberinya Cici hadiah berupa baju baru. Cici senang sekali. Baju yang dipakainya memang sudah kesempitan. Sebenarnya Cici ingin berlama-lama di bulan, tetapi ia rindu keluarganya di bumi. Ia pun pamit pulang ke bumi menemui ayah, ibu, kakak, dan adiknya yang lama ditinggalkannya. Itulah bagian dari resolusi. Jadi ingat struktur teks fabel ada 4 yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada teks fabel. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun teks fabel tersebut dari dalam. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Nah, penjelasannya ada pada slide berikutnya. Yuk disimak. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Yang kedua, pastinya dalam sebuah cerita harus terdapat tokoh. Tokoh sendiri adalah pelaku dari cerita tersebut. Tokoh-tokoh ini dibagi lagi menjadi tokoh yang baik disebut protagonis, yang jahat disebut antagonis. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan sendiri adalah sifat atau watak yang didapatkan dari tokoh yang pasti ditentukan oleh si penulis pada teks fabel tersebut. Yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Alur sendiri dibagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Yang kelima yaitu latar. Latar adalah tempat atau keterangan dari tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang terakhir ada amanat atau pesan. Itulah penjelasan dari keenam unsur intrinsik pada teks fabel. Paham ya anak-anak? Kita akan lanjut kepada kebahasaan dari teks fabel. Kebahasan teks fabel terdiri dari 4 hal. Pertama, kata sifat, kedua kata keterangan, ketiga kata kerja transitif, dan keempat kata kerja intransitif.
Kata sifat bisa berupa warna, ukuran, penampilan fisik, kepribadian. Sedangkan kata keterangan terdiri dari tempat dan waktu. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap atau objek. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian di halaman 119, kemudian 120, 121. Itulah kebahasan teks fabel. Jadi kalian memahaminya ya. Berikutnya kita akan ke bagaimana cara menyusun teks fabel yang benar. Yang pertama, kalian temukan bahan menulis dari berbagai sumber. Lalu kembangkan garis besar kerangka dari alur cerita fabelnya. Yang ketiga, tulis pembuka cerita fabel. Biasakan perkenalkan tokoh dan peristiwanya. Yang keempat, hidupkan tokoh dengan dialog yang ada. Yang kelima, kembangkan latar agar cerita hidup. Yang terakhir adalah tuliskan penyelesaiannya. Itulah cara membuat atau langkah-langkah membuat teks fabel atau menyusun teks fabel.